Dan minggu pagi ini Kak Eko, Kak Okta, dan Kak Del menemani adik-adik kembali di ibadah online YouTube. Nah, Kak Eko percaya adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan pagi ini sudah bersiap untuk sama-sama mengikuti ibadah minggu. Oke adik-adik, biar ibadah kita semangat, biar adik-adik juga semangat, Kak Eko sama Kak Okta akan mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita katakan bahwa kita senang bisa bertemu dengan adik-adik bisa bertemu dengan kakak-kakak, dan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Oke, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. Adik, yang semangat, yuk. It's good to see you here with me. I'm so glad today. It's good to see you here with me. I'm so glad today. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad today. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Oke adik-adik, Kak Okta akan membuka ibadah kita dengan doa. Silakan Kak Okta. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa pembuka. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang menyertai kami hingga pada hari ini kami dapat merasakan nafas hidup pada sukacita. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, walaupun dalam situasi online Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami mengurapi adik-adik dan juga kakak-kakak yang melayani firman dan juga ditugas ke Tuhan, agar kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati adik-adik ya Tuhan, agar selalu taat dan mau dengar-dengar dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah bernyanyi lagu pemanasan ya Kak Eko, yang menambah semangat adik-adik memulai ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, puji Yesus, pujilah Juru Selamat, karena Dialah yang selalu menyertai kita sepanjang perjalanan minggu kemarin sampai dengan hari ini. Ayo Kak Dek, silakan. Kasihnya
cerita adalah Kapri. Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan juga hati kita. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Eko akan mengajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu mengantar firman Tuhan, Selidiki Aku. Kita nyanyi sama-sama yuk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Salam adik-adik. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu kembali. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, dan kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Di dalam perjalanannya, mereka banyak mengalami peristiwa-peristiwa. Dan setibanya di Haserot, mereka berhenti dan berkemah. Kira-kira apa yang terjadi di Haserot? Marilah kita bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambilnya seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, "Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan,
Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, orang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu dikata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarkanlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, diceritakan tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Adik-adik ada yang tahu siapakah Miriam dan Harun ini? Iya, betul. Miriam dan Harun adalah kakak Musa. Mereka mencari-cari kesalahan Musa. Mereka iri kepada Musa. Padahal mereka juga punya kesalahan juga. Kesalahan mereka. Miriam meragukan keputusan Tuhan. Apakah hanya Musa saja yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Sedangkan Harun juga punya kesalahan. Harun tidak bisa mengendalikan kesabaran bangsa Israel untuk menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Mereka malah membuat lembu emas sebagai pengganti Tuhan. Karena Miriam dan Harun iri kepada Musa, maka Tuhan menghukum mereka. Miriam akhirnya sakit kusta. Sakit kusta itu sakit yang belum ada obatnya dan harus diasingkan dan dijauhkan dari orang-orang. Maka menyesallah Harun dan memohon kepada Musa. Namun Tuhan membiarkan Miriam tetap sakit kusta dan diasingkan selama 7 hari. Adik-adik, Tuhan memilih dan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel karena Tuhan tahu bahwa Musa memiliki hati yang lemah lembut dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, kita sama-sama belajar. 1, kita tidak boleh iri hati atau cemburu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya, kalau teman kita dapat hadiah yang bagus dan kita tidak mendapatkannya,
Kita tidak boleh sedih karena tidak memiliki barang seperti yang orang lain miliki. Yang kedua, kita tidak boleh melukai hati orang lain. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, karena kita pun juga pernah berbuat salah dan bisa berbuat salah. Contohnya, kalau teman kita di sekolah mendapatkan nilai yang bagus, kita tidak boleh mencari-cari kesalahannya. Dia bagus karena dia mencontek. Tidak boleh begitu adik-adik ya. Yang ketiga, kita harus tetap rendah hati. Kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki. Walaupun kita memiliki prestasi yang bagus, memiliki segala sesuatu yang baik, kita tidak boleh sombong. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap hati yang baik. Tidak boleh iri, tidak boleh sombong, tidak suka marah-marah. Kita tetap rendah hati dan menjadi teladan. Kita harus memiliki hati yang baik dan kata-kata yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini, kita dikuatkan dengan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami memiliki hati yang baik, berkata-kata dengan baik, tidak iri, tidak sombong, dan kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang tibalah waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop seperti biasa dan dikumpulkan pada waktu ibadah onsite dititipkan ke mama dan papa. Atau adik-adik bisa scan barcode yang ada di sebelah atau di bawah ini. Ya, nanti bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Untuk mengiringi kita menyampaikan persembahan syukur kita akan angkat lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Silakan adik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu di Tuhan, kau niscaya kamu oleh
Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sangat luar biasa yang telah Kau berikan kepada kami melalui Papa Mama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memberikan sedikit dari apa kami punya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati, biarlah persembahan yang telah kami berikan bisa menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita juga sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya Kak Okta. Ya, mengingatkan tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Apri, kita anak Tuhan harus memiliki sikap hati yang baik. Tidak iri hati, tidak sombong, tidak suka marah-marah, tetap rendah hati dan menjadi teladan. Ya, adik-adik, kita harus berhati-hati untuk memiliki hati yang baik dan juga kata-kata yang baik ya Kak ya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk selalu rukun, cinta satu sama lain, selalu rendah hati dan ramah tamah seperti apa yang Tuhan inginkan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Adik-adik, saatnya kita doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Engkau mengumpulkan kami di dalam ibadah online ini Tuhan. Engkau masih memberi kesehatan kepada adik-adik, kepada mama papa, kepada kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Bapa, saat ini negara kami masih dalam pandemi COVID Tuhan. Adik-adik masih dalam pembelajaran jarak jauh Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan mereka semangat, memberikan mereka kepintaran saat mereka mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bapa, kami juga mau berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan di negara kami Tuhan. Kiranya vaksinasi ini berjalan dengan lancar agar kami adik-adik bisa melakukan aktivitas kami seperti dulu ya Tuhan. Adik-adik bisa sekolah secara offline, bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu kakak sekolah minggu, bisa ketemu Bapak dan Ibu guru. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang dalam seminggu ini menambah usia 1 tahun Tuhan. Terima kasih buat usia yang baru yang Tuhan berikan kepada adik-adik ini. Kiranya adik-adik yang
bertambah usia menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Engkau menyertai mereka di setiap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Inilah doa kami Tuhan, terimalah doa kami yang kurang sempurna ini, dan sempurnakanlah melalui anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah setia dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.